Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama kami Mr. Wiring. Di video kali ini kita akan belajar tentang skema pengapian Supra atau Grand ya teman-teman. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi membuat video ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke jalur pengapian pada motor Supra atau Grand ini ya teman-teman, sebaiknya kita paham dulu ya tentang keterangan yang ada di samping sini. Itu keterangan tentang warna kabelnya ya teman-teman. Jadi yang pertama itu warnanya W atau white, itu warnanya putih ya teman-teman. Saya singkatkan dengan hurufnya itu W. Dan yang kedua itu Y, yellow atau kuning ya teman-teman. Yang ketiga BU, strip Y atau blue yellow atau warnanya itu biru kuning. Dan yang keempat BL atau R, itu warnanya black red atau hitam merah. Dan yang ke selanjutnya itu green atau hijau. Dan BL atau Y, black yellow atau hitam kuning. Yang ke selanjutnya BL atau W itu black white atau hitam putih. Dan terakhir itu red merah ya teman-teman. Setelah kita memahami keterangan di samping itu ya teman, maka kita akan mudah memahami tentang skema ini ya teman-teman. Jadi yang pertama sekali kita harus paham pada skema ini yaitu gambarnya ya teman-teman. Yang di video ini ada 6 gambar ya teman-teman, atau 6 icon. Yang pertama itu spool, ini spoolnya teman-teman. Dan ini soket kiprok, dan ini akinya. Dan ini soket CDI. Yang di atas ini kunci kontak, dan itu koilnya ya teman-teman. Jadi awal mula pengapian pada motor Supra atau itu dimulai dari spool ya teman-teman. Kabel dari spool mempunyai 4 kabel. Yang pertama yaitu BU atau yellow, yang ini teman-teman, ini. Yang kedua BL atau R, itu black atau merah. Yang keempat white, putih. Dan yang keempat yellow atau kuning ya teman-teman. Jadi keluaran dari spool itu ada 4 kabel. Sudah saya sebutkan ya yang tadi. Terus setelah kita paham tentang 4 kabel itu, maka kita akan bertanya ya teman-teman, kemana aja sih kabel yang 4 itu menujunya ya. Oke, kita akan bahas kemana saja kabel itu ya menuju. Yang pertama itu kabel BU atau Y, itu kabel pulsernya ya teman-teman. Itu kabel pulser masuk menuju ke soket CDI ya teman-teman. Letaknya itu di sini teman-teman. Sini soket CDI. Terus masuk ke soket CDI, ini melompati kabelnya, terus masuk ke soket bagian atas yang sebelah kiri ya teman-teman. Dan yang kedua itu kabelnya berwarna hitam leres merah ya teman-teman. Jadi ini kabelnya hitam leres merah, masuk pula ke soket CDI. Itu letaknya di pojok kanan bagian bawah ya teman-teman. Terus yang ketiga kabelnya berwarna kuning ya teman-teman. Kabel kuning ini akan masuk ke soket kiprok, itu di sini ya teman-teman. Terus masuk ke soket kiprok. Karena kita tidak membahas tentang sistem penerangan di sini ya teman-teman, kita hanya membahas tentang sistem pengapian, maka kita tidak mengulas tentang warna kabel yang warna kuning ya teman-teman. Jadi kita fokus hanya kepada skema pengapian saja ya teman-teman. Terus kabel yang selanjutnya itu warnanya putih. Kabel putih masuk ke soket kiprok bagian sini, bagian bawah sebelah kiri ya teman-teman. Itu soketnya. Jadi situlah kabel yang 4 pada spool tadi. Setelah itu kita harus memahami tentang soket kiprok ya teman-teman. Awal mula soket kiprok itu berfungsi, maka dia harus ada mempunyai arus dan masanya ya teman-teman. Jadi masa dari kiprok itu kita langsungkan saja ke masa rangkanya. Itu di sini ya teman-teman. Ini masa rangka melompati kabel yang warna kuning. Ini tandanya tanda melompati ya teman, tidak terhubung ya teman-teman. Terus masuk ke masa rangka. Jadi gitu ya teman-teman. Setelah soket kiprok menerima arus AC dari spool, maka arus AC itu akan dirubah menjadi arus DC ya teman-teman.
itu arusnya akan keluar melalui kabel warna merah. Ini kabel warna merah ya teman. Setelah arus keluar dari sini, terus masuk ke soket kiprok, terus akan dikeluarkan melalui soket yang bagian atas, terus akan masuk menuju sekring. Setelah keluar dari sekring masuk menuju aki ya teman-teman. Dari sini, dari soket kiprok warna merah ini akan masuk juga ke kunci kontak ya teman-teman. Itu fungsinya untuk bagian kelistrikannya ya teman-teman. Setelah kunci kontak di on kan, maka kabel warna merah ini akan terhubung ke kabel warna hitam. Jadi fungsinya ini ya teman, untuk sen, klakson, lampu speedo atau remnya ya teman-teman. Jadi itu fungsi dari soket kiprok pada motor Supra ya teman-teman. Setelah itu kita akan bahas tentang soket CDI nya ya teman-teman. Tadi saya sudah menjelaskan tentang dua kabel dari spool ya teman-teman. Itu dua kabel dari spool tadi itu fungsinya untuk pengapiannya ya teman-teman. Jadi kabelnya itu yang tadi itu black atau red, itu hitam merah, dan yang kedua blue yellow atau biru kuning. Jadi itu full share-nya. Jadi tadi telah kita jelaskan kabelnya kemana saja ya. Yang selanjutnya tentang soket kiprok ini ada 3 kabel lagi yang belum kita jelaskan ya teman. Yang ketiga yaitu soket pada CDI ini, itu kabelnya berwarna green atau hijau ya teman-teman. Itu masanya soketnya bagian bawah sebelah kiri ya teman-teman. Jadi soketnya di sini terus masuk menuju rangka juga ya teman-teman. Sini rangkanya kita buat juga. Terus yang keempat itu warna kabelnya hitam leres yellow ya. Jadi hitam leres kuning ya. Itu kabelnya itu di sini. Ini akan masuk ke coil pada motor Supra ya teman-teman. Masuk ke coil sini ya. Itu kabel itu adalah arus yang telah diolah dari CDI untuk pengapian pada coil ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Setelah itu kabelnya berwarna putih leres, maaf teman-teman. Setelah itu kabelnya berwarna hitam leres putih ya teman-teman. Itu fungsinya untuk kunci kontak ya teman-teman. Kabelnya itu bagian bawah sebelah tengah ya teman-teman di sini. Ini kabelnya hitam berwarna putih atau hitam leres putih, terus masuk menuju kunci kontak ya teman-teman. Di kunci kontak ini juga terdapat sebuah masa ya teman-teman. Saya sudah menjelaskan di video sebelumnya tentang jalur soket kunci kontak pada motor Supra ya teman-teman. Jadi itu ada masanya yang berfungsi untuk mematikan CDI ini ya teman-teman, apabila kita mau mematikan motor ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, jalur pengapian Supra pada video kali ini ya teman-teman. Jadi arus itu masuk melalui spool yang kabel merah leres hitam, maksudnya kabel hitam leres merah, masuk ke soket kiprok, maaf ya teman, masuk ke soket CDI, terus akan diolah di dalam CDI dan menghasilkan kabelnya berwarna hitam leres kuning ya teman-teman. Itu akan masuk menuju coil ya teman-teman. Coil ini juga membutuhkan massa ya teman-teman. Jadi massanya kita ambil dari rangka juga. Ini massa coil. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin merangkai sebuah pengapian Supra, caranya cukup gampang ya teman-teman. Sebenarnya pada pengapian Supra ini hanya membutuhkan 3 item ya teman-teman. 3 item kalau tidak memiliki kunci kontak ya teman-teman. Kalau memiliki kunci kontak itu memerlukan 4 item ya teman-teman. Yang pertama itu spool, yang kedua soket CDI, yang ketiga kunci kontak, yang keempat koilnya. Itu ya teman-teman. Maka api busi akan memecikkan api ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman caranya merangkai pengapian Supra ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman mengerti tentang apa yang saya bicarakan. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi teman-teman semua. Jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe-nya teman-teman.
Dan jangan lupa di-share juga ya teman-teman, supaya saya lebih bersemangat lagi membuat skema-skema kayak ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.